Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tom Sadaya Teguh dengan NIM C1N020034 dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan membahas tentang mereview jurnal tentang analisis jenis ukuran butir sedimen di perairan Seluke Rembang. Di sini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada materi dan metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Keberadaan sedimen di suatu perairan baik di perairan dangkal maupun dalam akan memiliki arti penting. Fungsinya dapat memberikan dampak ekologis maupun fisik, semisal sebagai tempat mencari makan dan tempat hidup organisme laut. Sedimen di suatu perairan dapat membentuk sublapisan yang kemudian akan memisahkan menurut komposisi, bentuk, ukuran, dan kerapatan, dan cara pengendapan. Sumber utama masukan sedimen ke laut dapat berasal dari dasar laut, massa daratan yang masuk lewat sungai dan udara, maupun erosi pantai. Proses sedimentasi yang terjadi di pantai sangat dipengaruhi oleh faktor fisik, baik yang berasal dari darat maupun dari laut. Pengamatan arus pada suatu kawasan perairan merupakan informasi penting untuk mengetahui pola pergerakan arus dari waktu ke waktu. Kecepatan arus dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya energi yang bekerja di dasar perairan yang mampu memindahkan sedimen dari suatu tempat ke tempat lain. Pindahan sedimen ini akan mengakibatkan terjadinya erosi atau abrasi atau sedimentasi. Materi dan metode. Materi yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer yang merupakan data utama yang diambil secara langsung dan data sekunder yang merupakan data yang diambil secara tidak langsung. Data primer ini meliputi sedimen dasar dan data arus, sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu peta batimetri perairan Seluke Rembang. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kuantitatif dengan teknik deskriptif. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya terdapat 9 plot tempat pengambilan sampel sedimen. Teknik penentuan lokasi penelitian dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode penentuan lokasi yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian. Penelitian ini dilakukan di perairan Seluke Rembang di pantai utara Jawa Tengah. Ini peta batimetrinya. Selanjutnya ada pengambilan sampel dan analisis jenis ukuran butir sedimen. Analisis butir sedimen dilakukan untuk mengetahui ukuran butir sedimen. Dari ukuran butir sedimen dapat diketahui jenis sedimen. Analisis grain size dilakukan dengan metode dry shaving atau pengayakan dan metode wet shaving atau pemipetan. Sampel sedimen dikeringkan dalam oven dengan temperatur 1000 derajat Celcius, kemudian diayak menggunakan sieve shaker dengan saringan berukuran 2 mm, 0,5 mm, 0,312 mm, 0,125 mm, dan 63 makrometer. Lalu ditimbang berat masing-masing ukuran. Sampel sedimen yang lolos saringan berukuran 63 makrometer digabung dengan sampel berukuran 0,125 mm. Selanjutnya, untuk mengetahui ukuran butir yang lebih kecil, dilakukan pempipitan dicampur dengan sampel sedimen yang mengendap dalam aquades, lalu dilakukan pempipetan. Sampel yang berukuran 63 makrometer pada setiap sampel dimasukkan dalam gelas ukur volume 1 liter, diaduk sampai homogen. Untuk selanjutnya dilakukan proses pemipetan dengan jarak dan waktu pemipetan yang ditunjukkan seperti pada tabel 1. Kemudian dilakukan penghitungan untuk memperoleh nilai persentase setiap fraksi. Ini seperti yang teman-teman lihat di tabel 1 ini adalah waktu jarak tenggelam, diameter ayakan, jarak tenggelam, dan waktunya. Pengambilan sampel sedimen dasar menggunakan sedimen grab. Sampel sedimen diambil sebanyak 1 kilo. Sampel yang telah diambil dimasukkan ke dalam plastik zipper dan dipersiapkan untuk analisis jenis sedimen dan karbon organik total. Selanjutnya ada pengambilan data arus. Pengambilan data arus dilakukan dengan ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler yang dapat merekam data secara otomatis. Prinsip kerja alat ini digunakan teknik Euler, yaitu pengamatan data arus pada lokasi yang tetap. Pengambilan data arus dilakukan setiap 10 menit selama 24 jam. Data yang diperoleh meliputi kecepatan dan arah arus. Pengukuran atau perekaman data arus dilakukan di kedalaman 10 meter
Alat tersebut diletakkan di dasar perairan. Setting ADCP kemudian dibagi menjadi 4 sel, di mana setiap sel mewakili kolom air sekitar 2,5 meter. Selanjutnya ada hasil. Pengambilan sampel sedimen dilakukan di 9 titik stasiun yang berada di sekitar perairan Sluke Rembang. Hasil analisis menunjukkan bahwa perairan Sluke Rembang umumnya didominasi oleh ukuran jenis sedimen lanau atau silt, pasir atau sand, dan lanau lempung. Seperti tabel hasil ukuran sedimennya, dan ini gambar peta tempat pengambilan datanya. Selanjutnya pembahasan. Kecepatan arus rata-rata berkisar antara 0,014 sampai 0,859 ms dengan kecepatan rata-rata 0,097 ms. Arah arus di lokasi penelitian menunjukkan dominasi ke arah timur laut seperti gambar 4. Pergerakan sebaran sedimen cenderung menuju ke arah timur laut sesuai dengan arah yang dilewati arus dominan. Arus akan mentransport sedimen searah dengan arah pergerakan arusnya, di mana arah pergerakan arus akan menentukan pola distribusi dari sedimen tersebut. Sesuai dengan pernyataan Siswanto 2010 bahwa arah arus dominan menjadi penentu transfer massa sedimen dasar dan partikel melayang dalam air yang dapat tersangkut sesuai arah tersebut. Kekuatan arus yang kecil pada umumnya hanya dapat mengangkat sedimen berupa lanau dan lempung yang memiliki butiran halus. Hal ini terjadi karena sedimen yang berbutir halus bersifat kohesif dapat menyulitkan pergerakan sedimen. Butiran lanau memiliki sifat kohesif, maka butiran-butiran lanau cenderung saling tarik-menarik dan terdapatkan sehingga lebih sulit dipindahkan oleh arus. Kawasan perairan Sluke yang memiliki kecepatan arus yang rendah akan memiliki sebaran sedimen yang mendominasi, yaitu sedimen halus atau lanau. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari jurnal ini itu membahas secara jelas pengolahan datanya dan mudah dipahami. Kekurangan dari jurnal ini kurang membahas secara jelas cara pengambilan datanya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan jurnal ini, sebaran sedimen dasar perairan Sluke Rembang didominasi oleh lanau dengan sebaran sedimen mengikuti pola pergerakan arus, yaitu dari barat daya menuju timur laut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas review dari jurnal kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.